Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kaifa halukum? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan dan kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu lagi gitu, meskipun dalam bentuk video pembelajaran. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu bab kedua, norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Jangan lupa persiapkan buku mandiri kalian, buku tulis kalian, dan alat tulis kalian. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan dalam memahami materi-materi yang akan kita pelajari. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Santriwan dan santriwati kelas 7 SMPIT Bina Insani, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan bab 2, norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Khususnya kita akan membahas tentang tingkatan norma. Coba buka buku mandiri kalian halaman 17. Berdasarkan kekuatan mengikatnya, norma-norma dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu cara, kemudian yang kedua kebiasaan, yang ketiga tata kelakuan, dan yang keempat adalah adat istiadat. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu tentang cara. Cara adalah perbuatan yang dilakukan secara perorangan atau berkaitan dengan hubungan antar individu dalam bermasyarakat. Untuk sanksinya itu biasanya tidak tegas, kemudian tidak mengikat juga, seperti contohnya yaitu teguran. Kemudian contoh dari cara ini misalnya cara makan, kemudian cara berpakaian, dan cara bertelepon. Contohnya nih, ada seorang remaja yang berdandan berlebihan, maka dia akan mendapatkan teguran dari temannya atau orang tuanya. Cukup mudah kan teman-teman gitu. Kemudian yang kedua yaitu kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dan dianggap baik, serta mempunyai tujuan-tujuan yang jelas. Contoh kebiasaan adalah mematuhi orang yang lebih tua. Kemudian contoh yang lain seperti mengucapkan salam dan mengetuk pintu ketika masuk atau keluar rumah. Kemudian yang ketiga adalah tata kelakuan. Tata kelakuan adalah perilaku yang dijadikan sebagai alat pengawas atau pengontrol anggota masyarakat.
Dalam tata kelakuan ini bersifat memaksa atau melarang suatu perbuatan, dan setiap orang harus menyesuaikan dengan tata kelakuan tersebut. Untuk sanksi bagi pelanggar tata kelakuan itu bisa mendapatkan hukuman atau bahkan di penjara. Contoh dari tata kelakuan ini misalnya ada larangan minuman keras, kemudian larangan larangan berjudi. Kemudian yang keempat adalah adat istiadat. Adat istiadat adalah aturan yang tidak tertulis dan biasanya diakui sebagai hal yang baik. Untuk sanksi bagi pelanggar adat akan mendapatkan hukuman berupa penolakan dari masyarakat ataupun sanksi berat yang lain. Seseorang yang berhak memberikan sanksi biasanya adalah orang yang mengetahui seluk-beluk adat seperti kepala adat, kemudian pemangku adat, dan kepala suku. Contoh adat istiadat adalah pantangan atau sesuatu yang dianggap tabu dalam masyarakat. Cukup jelaskan tingkatan norma. Tadi kita ulang, tingkatan norma berdasarkan kekuatan mengiatnya dibedakan menjadi 4. Yang pertama cara, kemudian kebiasaan, yang ketiga tata kelakuan, dan yang keempat adalah adat istiadat. Kemudian yang kedua, arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Santriwan dan santriwati kelas 7 yang berbahagia, norma memiliki arti penting dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa arti penting norma dalam kehidupan masyarakat antara lain, yang pertama, menciptakan kehidupan yang aman, tertib, selaras, serasi, dan seimbang. Yang kedua, menjadi penuntun atau pedoman bertingkah laku dalam masyarakat. Yang ketiga, membentuk budi pekerti manusia yang baik, perilaku yang taat, sadar hukum, dan memiliki akhlak yang mulia. Yang keempat, mengatur atau membatasi tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kelima, norma dapat mewujudkan keadilan. Selanjutnya kita akan membahas tentang perilaku yang sesuai dengan norma. Penerapan norma-norma dalam masyarakat akan tumbuh jika setiap individu selalu berusaha memahami dan menghayati peraturan yang berlaku di masyarakat. Menerapkan norma dalam kehidupan sehari-hari akan mewujudkan masyarakat yang saling menghargai, hidup tentram, tertib, aman, dan seimbang. Terdapat beberapa perilaku atau sikap yang sesuai dengan norma yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Santriwan dan santriwati kelas 7 yang berbahagia, untuk
perilaku yang sesuai dengan norma di lingkungan sekolah seperti mengerjakan ulangan dengan jujur, kemudian melaksanakan kewajiban piket, kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang keempat, mematuhi tata tertib sekolah, berpakaian seragam sesuai dengan peraturan sekolah. Kemudian kedua, di lingkungan rumah. Di lingkungan rumah seperti apa saja ya perilaku yang sesuai dengan norma? Yang pertama, menghormati orang tua. Kemudian yang kedua, membantu mengerjakan pekerjaan rumah dengan ikhlas. Misalnya membantu menyapu, kemudian mencuci piring, dan yang lain-lain. Kemudian yang ketiga, menaati peraturan rumah yang telah disepakati oleh keluarga. Kemudian yang keempat, melakukan kegiatan sehari-hari tanpa melupakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Kemudian selanjutnya yaitu perilaku yang sesuai dengan norma di lingkungan masyarakat. Contohnya seperti saling menghargai dan tolong-menolong sesama tetangga. Kemudian berperilaku ramah dan menjaga tutur bahasa yang sopan. Yang ketiga, bergaul dan memperlakukan orang lain dengan baik. Ini tadi beberapa contoh perilaku yang sesuai dengan norma, baik di lingkungan sekolah, kemudian keluarga, dan lingkungan masyarakat. Demikian yang dapat Ustadz sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Semoga bertemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jangan lupa terus belajar, karena insya Allah pada pekan depan kita sudah masuk dalam penilaian tengah semester. Tetap semangat dan jangan lupa dijaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.